Hampir lupa moto diri saya sendiri. Yakin. Yang penting. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Napit Anak kemarin dan bersama Koko anak kemarin di channel YouTube Garasi RTC Bike. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang cara riding sepeda ala RTC gitu, Ko. betul. Bener gitu ya? Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana riding ala RTC, kita mau panggil salah satu tim kita, tim dari RTC CC. Betul, tim RTC CC. Biar ngejelasin gimana Pengalamannya. Iya, pengalaman Ikut sama RTC CC. gobar bareng Gobar. RTC CC dengan style ala RTC Nah, itu dia. Langsung aja kita panggil, ini orangnya namanya Ko Viali. CC. Ayo Iya, silakan Mr. Ko. Viali. Big show-nya nih nih, Iya, RTC. di sini sweepernya. Lu gak kelihatan kepalanya. Wah, ini kayaknya full, penuh satu layar. Oke, siap. Maskotnya RTC. Maskotnya RTC. Iya. Ini setelah riding berapa lama nih bareng RTC? Sebelumnya mulai ikut kapan sih? kira-kira setelah fitting ada sebulanan ya, Bro ya. Siap. Dari bulan 1 bulanan. Oktober sampai November. Pertama sih awal ikut ya auto kewer. Auto kewer ya. Jadi dicoba narik dengan masih belajar untuk teknik-tekniknya. Pertama masih di speed 35-40 hilang terus bambung jadinya. Itu istilahnya ya. Terus seiring berjalannya waktu latihan terus sekarang sudah setidaknya masih bisa ngimbangi. Sudah bisa Mantap. ikut peletonan. Mantap. Tanpa terkewer ya. Untunglah hampir. Hampir. Yang penting masih bareng. Masih bareng. Yang penting, Hah? yang penting Anti kewer. Penting yakin. Yang penting yakin. Hampir lupa moto diri saya sendiri. Penting yakin. Yang penting yakin. Mau diajak kemana, ngajak bisa. Penting yakin. Selama ini setelah ngikutin RTC Bike ini, RTC Gobar ini udah ada improvement yang sangat signifikan ya, Ko? Kalau improvementnya cukup banyak. Pertama itu ridingnya nggak ada sakit sama sekali. Mulai dari tangan, kaki. Awal-awal kan terasa pahanya berat. Terus Itu sebelum fitting. setelah, karena kan peralihan saya dari fiksi ke road bike. Oh, jadi terasa lebih berat. alumni anak fiksi nih. Oh, Iya. Terus Ko? Terus setelah beberapa kali mulai terasa ringan, terus terakhir barusan kemarin ya di upgrade sedikit sama Ko Andre sepedanya, jadi lebih powernya lebih dapat, less effort more power. More power. Iya memang. Oh, berarti improvement. Boleh dijelasin nggak average-nya sebelum fitting sampai sekarang setelah fitting dan udah 1 bulanan ngikut RTC CC? Pokoknya average-nya nggak pernah tembus 30. Sebelumnya kisaran berapa tuh? 20. 27, 28. Terus sebelum fitting ya? Sebelum fitting. Sekarang setelah fitting akhirnya Kemarin paling tinggi tembus 34. 34. Jarak berapa? ya? Tadi. Oh, kedua tadi kok. Tadi kedua ya? Kedua. Yang kemarin sudah 34 ya? 34 ini yang Mantap. kedua. Wow. Tapi yang 34 pertama itu ngos-ngosan. Heart rate bocor-bocor terus. Sekarang 34 Kalau tapi tadi stabil. stabil. Ini saya yang was-was besok. Jadi itu improvementnya sangat besar itu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih ya. Siap. Tomo ada yang mau disampaikan lagi? Buat teman-teman? Buat teman-teman yang sudah punya sepeda belum fitting, ayo gabung di RTC, kita fitting. Terus rasakan perbedaannya sebelum dan setelah fitting. Terus dengan video ini kita ajak ayo goes bareng, sehat bareng. Artinya kita goes ini nggak cuman breng-brengan yang biasa orang mungkin lihat breng-brengan, tapi kita tetap safety, berpeloton dengan baik. Yang penting yakin. Betul. Masih tetap. Yang penting Thank you. yakin. Tadi kita udah lihat ada improvement yang sangat besar ya dari Ko betul, Viali, salah satu tim kita betul, dari betul. RTC CC. Sekarang kita mau mulai bahas nih tentang gimana sih riding ala RTC. Oke, kita riding ala RTC itu sebenarnya tekniknya sederhana.
Yang penting nomor satu kita sudah di fitting dulu. Oke, yang utama harus sudah fitting ya? Sudah fitting dulu. Yang kedua, kita harus belajar membiasakan dengan teknik mengemudi sepeda balap yang benar. Mulai dari Apa itu kok? Yang benar ini bagaimana postur kita menggunakan otot yang seharusnya kita gunakan pada saat riding seperti otot core, otot perut. Bagaimana kita merelaksasi siku dan bahu kita. Bagaimana kita menggunakan otot paha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin tanpa jinjit. Oke. Nanti nanti akan coba kita bahas. tunjukkan Ya. juga secara prakteknya seperti apa, postur-posturnya seperti apa. Kita akan coba floorkan supaya teknik mengemudinya benar. Tapi diingat, kalau teknik mengemudi kita bisa benar asal kita sudah di fitting dengan benar. Benar. Karena semakin kalau sudah di fitting tuh transfer power ke sepeda juga semakin Pasti. bagus juga. Pasti Ya. semakin optimal. Semakin Jadi optimal, bener, yang istilah kenapa kok RTC itu sebenarnya less effort more power itu istilah yang dikeluarkan oleh teman-teman yang sudah fitting, Oke. yang sudah ngerasain. Jadi mereka sendiri yang bilang, nafasku heart rate-nya turun nih, tapi kok speedku naik ya. Nah itu yang istilahnya namanya less effort more power. Jadi kita dapatnya di situ. Nah, kita teman-teman langsung mau bahas nih yang pertama. Salah satu tips untuk riding ala RTC ini adalah menggunakan core. Betul. Bener. Nah, core itu bisa dijelasin nggak kok? Kenapa kok pakai core? Sedangkan sepeda itu identik dengan otot kaki ya, apalagi mungkin kalau orang belum awan betis mungkin ya dipikirnya. Gimana itu kok? Nanti kita tunjukkan salah satu di display ya. Ya nanti aku tampilin di sini Ya, aja. jadi otot core itu kalau kita menggunakan, jadi di bawah ulu hati itu ada otot perut kita. Jadi kalau kita pakai otot perut ini kita bisa kunci seperti orang plank, Oke. seperti plank, ya toh. Kita kunci, maka otot paha ini akan semakin lebih mudah untuk kita tarik. Diingat bahwa kita mancal, kita menggoes sepeda kita itu menggunakan putaran, rotasi, bukan dengan teknik pedaling yang menekan. Gitu loh. Kalau kita menekan itu berarti kita pasti pakai betis kita, jinjit ya. Jadi kita pakai betis kita, which is itu gampang banget hamstring kita ketarik. Karena kita tegang terus. Tapi kalau kita mencoba teknik menarik dari seperti kita tarik paha kita dengan kunci di perut, di otot core kita, maka tariannya ini makin enteng, kita bisa mudah membuat lingkaran di sepeda kita. Tapi untuk mencapai kecepatan tertentu kita menggunakan namanya cadence itu tadi, putaran roda tadi, putaran di spindle di pedal crank arm kita bisa menggunakannya dengan mempercepat putaran kita. Jadi dengan dipercepat putarannya, seiring itu kita menambah kecepatan bersepeda kita. Laju kendaraan kita itu lebih cepat. Gitu. Berarti yang utama salah satunya itu otot core itu ya. Otot core. Kemudian otot core berapa persen? 70%. Terus otot di pergelangan atau yang di tangan, di drifter, yang di boot itu 30%. Jadi sebenarnya hanya menumpang saja, tidak hanya gently touch. Tapi pada saat kita kencang, kita nggak makin tarik-tarikan sama sepedanya, tapi makin stabil, badan kita makin reba, makin nunduk lagi gitu. Iya, makin reba badannya, sikunya makin rileks, bahunya rileks. Kenapa siku dan bahu harus rileks? Karena sepeda road bike itu beda dengan sepeda MTB. Kalau sepeda mountain bike atau hybrid itu kan tingkat kenyamanannya kan dari shocknya biasanya ada, ya toh, dari MTB, sepeda endurance, sepeda gravel itu kan ada shock breakernya. Kadang kalau kita pakai road bike kan nggak ada shock breakernya. Jadi kita harus menggunakan siku dan bahu rileks kita sebagai reducernya, peredam getaran kita pada saat kita kena guncangan pada saat berkendara di jalan yang tidak mulus. Berarti shock breaker itu di tangan ya? Berarti di lengan. Di lengan ini. Berarti lengan itu nggak boleh kaku ya? Nggak boleh. Ini tampilin salah satu yang salah ya, yang tangannya begini itu nggak. Nanti kita juga tampilin yang salah. Dan kita tampilin juga dan ini yang benar. Oke. Terus apalagi kok selain otot core dan lengan tidak boleh kaku? Apalagi? Kemudian adalah teknik pedalingnya. Teknik pedaling. Gimana teknik itu? Pedalingnya yang tadi seperti saya bilang sebelumnya, menggunakan paha. Tarikan paha. Kakinya harus diusahakan lurus, tidak terlalu buka supaya paha yang kena tidak hanya bagian luar tapi bagian dalam juga merata, karena kita ada otot paha bagian dalam, otot paha bagian luar.
Which is kalau kita tekan ke dalam, itu otot paha kita yang bagian dalam yang bekerja. Kalau kita agak keluar, ini otot luar yang bekerja. Nah, yang optimal, paling optimal seperti apa? Ketika kamu bisa mengoptimalkan putaran itu dengan simetris, dengan sesempurna mungkin, dan menggunakan otot paha, maka power yang kamu hasilkan efisien. Efisien, kemudian heart rate kamu juga turun, ya toh, maka otomatis speednya naik. Karena kita mancal membuat rotasi dengan percepatan, ya toh, dengan percepatan rotasi, dan kita mendapatkan kecepatan yang kita harapkan dengan heart rate. Nah, kembali lagi ketahanannya, kekuatannya, kembali ke ketahanan power weight ratio-nya, body weight ratio-nya masing-masing orang. Jadi kayak horsepower-nya orang itu kan beda-beda. Beda-beda, ya. Gitu loh. Jadi itu sih. Berarti ini lebih ke arah pedalingnya itu harus paha gitu. Iya, harus pakai paha, dan kita menggunakan betis biasanya pada saat kita nanjak. Itu baru digunakan. Baru kita gunakan. Tapi kalau selama kita masih bisa rotated pakai paha, kita pakai paha dulu. Oke, jadi kalau dari awal tanjakan sudah langsung off saddle itu salah gue ya? Sebenarnya nggak salah. Style orang kan beda-beda. Tapi kalau kita masih mampu di on saddle, maka kita bisa saving energi untuk off saddle. Kalau on saddle kamu masih kuat, off saddle kamu bisa lebih kuat lagi. Oh begitu. Jadi apa sih tips shifting yang paling baik nih menurut RTC? Menurut RTC, oke. Secara umum kalau menurut kami, bodi manusia dan sepeda ini seperti kendaraan bermotor, seperti mobil nih, ya kan, narik nih. Namanya mobil, kita punya pistonnya kita dua. Kita punya seker ini dua, ya toh. Kita punya bos pom jantung. Jantung paru-paru kita itu satu bagian dari bos pom. Bahan bakar kita apa? Nutrisi, tidur kita, asupan energi kita, ya toh. Itu bahan bakar kita. Nah, berikutnya sepeda ini adalah kita anggap bahwa dia roda kendaraan kita, dan shifting ini adalah transmisi kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan shifting seefisien mungkin, ya toh, pada cadence atau RPM tertentu. Sama kayak kamu naik mobil ya. Naik mobil, kamu pernah naik mobil manual kan pasti? Nah, kita kalau naik mobil manual 5 percepatan. Mungkin nggak kita jalan di gigi 1 terus? Nggak mungkin. Mungkin nggak kita jalan di gigi 5 terus? Nggak mungkin juga. Ya toh, mungkin kalau di tol. Gigi 1 mungkin kalau ditanjakan. Iya kan? Nah, tapi namanya shifting itu namanya RPM. Kan nggak mungkin kamu RPM becek di, kalau bensin bisa 6.000 paling tinggi ya. Nggak mungkin di 6.000 terus. Lama-lama jebol kan mesinnya. Nah, mesin itu jebol, bisa jantung kita jebol kalau kita cadence-nya terlalu tinggi. Kita nggak maintain, kita nggak mau shifting, shiftingnya telat, tanjakannya sudah nyedok, putus. Wah, itu malah lebih berbahaya lagi ya. Jadi shifting itu kita sesuaikan cadence. Kalau kita di RTC biasa menyarankan teman-teman RTC nyaman di 93 sampai 94, itu tergantung power masing-masing. Kemampuan masing-masing. Jadi dia merasa nyaman di putaran berapa. Kalau dia nyaman di 89 ya nggak ada yang salah. Kalau dia nyaman di putaran di 70 ya kita juga nggak nyalakan. Kalau dia bisa, aku nyaman di 96, ya juga nggak masalah. Asal dia bisa stabil jantungnya dan tidak naik. Ya. Jadi grafis yang bisa kita tunjukkan nanti, mungkin dari Joshua nanti bisa tunjukkan di grafiknya. Ya, nanti akan aku muncul gini. Ya, ini grafik rata. yang baik ya. Iya, grafik ini yang contoh rata. Grafik yang baik yang rata, teman-teman. Kalau flat itu gimana, Bu? Tipsnya dari RTC di track-track yang rata nih. Kalau flat, ya kita tadi kembali lagi kita main bagaimana kita menentukan optimal cadence kita. Dan kapan kita harus shifting. Nah, shiftingnya kapan nih? Aku biasanya nyaranin kalau powernya besar bisa di 96 atau 98 atau 99. Tapi kalau yang istilahnya dia suka cadence banget, jedok di 101 harus shifting supaya nggak sampai ganggu ke heart rate kita. Nanti berantakan kok ya kalau terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi itu pun juga kita ngikuti peleton kita seperti apa. Kalau bisa seirama lah dengan peletonnya. Iya, mengiramakan itu kembali ke karakter dalam peleton. Memang kita harus mengenal. Jadi kita tahu, kita ngikutinya seberapa. Kita tahu tolak ukurnya seberapa. Kembali yang kita bahas kemarin kan, kalau peleton kita nggak kenal.
kita nggak tahu settingnya berapa, jadi kita nggak tahu kapan kita harus free wheel, kapan kita harus ngikutin, kita nggak tahu hitungannya berapa, kita nggak tahu karakternya dia berhenti atau enggaknya. Tapi kalau kita sendirian riding, kembali kita itu harus benar-benar jaga cadence kita supaya heart rate kita nggak naik turun. Benar. Sebisa mungkin kita manage supaya tetap stabil, speed yang kita inginkan kita dapatkan tanpa kita harus kelabakan sampai kehabisan energi, dan usahakan selalu minum setiap 10-15 menit. Nah, 1-2 teguk aja. Itu ya, tetap minum tuh tetap perlu juga. Betul. Itu teman-teman beberapa tips riding ya. Ya, betul. Dari RTC mulai tadi dari tips shifting, otot pedaling, kemudian cara megang ini juga. Drifternya. Tapak Tangan kita biasanya kalau kita tekan yang ini, yang di bawah 3 jari ini, kita tekan agak lama, ini pasti kram atau bukan kram, kesemutan. Kalau kita tekan yang ini, 2 jari ini pasti kesemutan. Jadi yang kita pegang biasanya menggunakan yang mana? Kita coba pegang pakai yang ini. Oh, yang di antara itu ya. Ya, jadi megangnya nanti seperti ini dengan posisi sikunya agak membuka. Karena dadanya supaya bisa lega, bernafas lebih lega. Siap, nanti Napit tampilin juga di sini gimana sih contohnya nih buat kalian. Sip. Oke. Jadi kayaknya itu dulu tipsnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kalau kalian mau fitting atau mau tanya-tanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komen atau langsung follow aja ke Instagram RTC_bike ya. Betul. Atau kalau kalian yang tinggal di Surabaya atau main-main ke Surabaya, pengen ngeloop bareng, pengen ghost bareng, bisa follow ke Ride to Crabs. Instagramnya Napi tulis di bawah. Oke. Itu aja video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Napit cabut dan Anak kemarin cabut. dan thank See you. See you on the next video. Bye bye. Bye.